Nah, pemirsa, dalam memperingati Hari Satwa Liar Sedunia ini mengingatkan kita semua untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar dan pengurangan spesies akibat manusia nih, Marcel. Ya, kita akan membahas lengkapnya nih pemirsa soal dengan perlindungan satwa liar. Kita bergabung bersama dengan rekan Jessica Wulandari yang berada di Fauna Indonesia di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Jessica. Bagaimana Jessica kondisi para satwa di sana dan mungkin ada pembahasan menarik, silakan. Ya, selamat pagi Marcel dan juga Gemma. Tentunya ya sudah kita ketahui bersama hari ini tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia. Tapi di Indonesia masih ada beberapa PR, mulai dari penggelapan, penyelundupan, bahkan juga kejahatan terhadap satwa liar ini masih terus terjadi. Lalu seperti apa kita harus memaknai Hari Satwa Liar Sedunia pada hari ini? Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah berada di Fauna Indonesia, di mana ini menjadi tempat budidaya dan juga rescue center bagi satwa liar. Dan saya akan mengajak Anda untuk langsung berdialog dengan pengelola satwa di sini Fauna Indonesia, ada Pak Gunawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Jessica. Pak, ini boleh dijelaskan ini apa? Ini lagi ngapain? Ini salah satunya koleksi kita yang kita rescue dan kita budidayakan adalah buaya senjulong dalam bahasa Indonesianya, Phos gharial dalam bahasa Inggris. Ini adalah salah satu living fossil yang hidup di Indonesia. Living fossil. Living fossil. Nah, ini adalah jenis yang sangat langka sekali di Indonesia dan di dunia. Nah, ini kami budidayakan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Ini sekalian kami akan feeding. Ini adalah feeding nih, pemirsa. Bagong. Oke, ini ada namanya Pak? Ya, ada. Ini namanya si Bagong, ini pemirsa. Yang betina. Nah, yang Bagong ini sangat manja, dia maunya di hand feeding. Ayo Bagong. Tuh. Oh. Karena dia sudah mengenali saya waktu kita rescue di Jambi. Iya. Di sini ada 15 ekor, terdiri dari 2 jantan dan 13 betina. Ayo Bagong, ayo feeding. Bagong, Ayo Bagong, ayo. Sudah lapar Bagong? Bagong ini sangat manja dan kami bersyukur bahwa kami telah berhasil menangkarkan jenis ini. Iya. Kenapa Pak? Karena jenis ini lebih sulit ditangkarkan. Apa yang membuat mereka sulit untuk ditangkap? Karena mereka lebih karakternya lebih pemalu dan soliter. Dan mereka hidupnya di hutan, sangat sensitif. Cara nestingnya juga berbeda. Banyak kebun binatang di dalam negeri maupun dunia belum berhasil, tapi alhamdulillah kita telah berhasil membudidayakan. Di sini juga ada anakannya yang berhasil. Boleh ditunjukkan kepada pemirsa setia Selamat Pagi Indonesia nih Pak. Ini. Kalau ini anakannya? Ini anakannya yang telah berhasil kami tetaskan di sini. Iya. Tadi kan Bapak bilang ini cukup sulit kan Pak? Cukup sulit, sangat sulit sebenarnya. Jadi sebetulnya ini perlu berapa lama untuk melakukan upaya seperti ini Pak? Sebenarnya ini harus lebih ke bukan periodenya tapi kebutuhan biologis mereka. Apa karakter mereka, nesting beats mereka itu berbeda dengan buaya-buaya lain. Mereka membutuhkan tempat yang lebih terisolasi, gelap dan lain-lain seperti crevices begitu. Kami telah siapkan gua-gua di sana, makanya kami telah berhasil. Nanti kemudian ini akan kami lepaskan kembali ke alam ini. Tapi untuk kondisinya di Indonesia sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak? Memang sudah sangat sedikit. Ini sudah punah di negara-negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia, ini sudah dianggap punah. Nah, ini sekarang terakhir di Sumatera dan Kalimantan. Makanya kita jangan sampai terjadi seperti negara-negara tetangga kita. Kita harus safeguard dari sekarang untuk menjaga keberlangsungan mereka. Iya. Ini umurnya berapa bulan Pak? Ini umurnya sekitar 2 bulan dan kita sudah banyak sekali. Kita sudah sekitar 60 ekor lebih. Nanti ke depan kami akan melepas liarkan kembali ke alam. Kalau lifespan-nya mereka itu berapa lama sih Pak? Lifespan mereka itu kalau di alam itu lebih singkat, sekitar 20 tahun. Tapi di budidaya, di penangkaran, karena semua pakan dan lain-lain terpenuhi, mereka bisa mencapai sampai 30 sampai 50 tahun. Oh, 30 sampai 50 Iya, itu rekodnya di ex-situ, penangkaran ex-situ. Pak, selain buaya yang diselamatkan dan juga dibudidaya, di sini apalagi sih Pak yang direscue dan juga dibudidaya? Ada beberapa satwa yang kita bermitra dengan Kementerian Kehutanan. Ya, nanti ada macan tutul Jawa, ada beruang madu,
ada binturong dan lain-lain. Dan ada kucing emas juga. Oke. Iya, kucing emas juga salah satu keberhasilan kita. Baru-baru ini kami baru melepaskan tanggal 25 Februari dengan Menteri Kehutanan kembali ke alam ke Gunung Leuser gitu. Ya, dari hasil budidaya kami. Gitu. Oke. Kita nanti akan berbicara lebih detailnya Pak, apa saja binatang yang sedang dibudidaya dan juga direscue. Tapi tahan dulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan kami akan melanjutkan dialog terkait dengan Hari Satwa Liar Sedunia. Kami masih bersama dengan Pak Gunalen. Pak, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan rescue dan juga budidaya dari buaya senjulong. Nah, sekarang saya juga penasaran, kalau ini siapa namanya Pak? Ada namanya nggak kira-kira? Ini namanya Java. Ini Java. Kenapa namanya Java, Pak? Karena dia berasal dari Jawa. Oke. Iya, ini adalah Javan leopard, macan tutul Jawa yang satu-satunya predator di Jawa yang tersisa. Sebelumnya adalah macan Jawa, harimau Jawa. Tapi karena sudah punah, ini adalah yang terakhir predator di Jawa yang sudah terancam kepunahan. Ini adalah salah satu spesies yang penting untuk kita budidaya dan perbanyak populasinya. Iya, untuk menghindari kepunahannya begitu, Jessica. Pak, apa sih yang spesial sampai dia ini kok bisa dikatakan dia hampir punah begitu, Pak? Karena di Jawa kan habitat mereka terganggu. Iya, habitat mereka mulai tereksploitasi dengan kepadatan manusia. Jadi mereka sekarang tersisa di daerah pegunungan. Oke. Ya, jadi mereka the soul of the mountain di Jawa. Jadi harus kita jaga karena jangan sampai terulang lagi seperti macan Jawa, harimau Jawa. Ini adalah yang terakhir predator di Jawa, kita harus jaga gitu. Pak, tapi ada nggak sih kesulitan sebetulnya dalam membudidaya dan juga melakukan rescue? Iya, selalu ada. Selalu ada karena kan regulasi dan breeding stock ini sangat terbatas. Iya, makanya kita ini di sini sebagai untuk safeguard ex situ konservasi di luar habitat. Jadi kalau sampai terjadi kepunahan di alam, disinilah tempat kita untuk merehabilitasi dan mengembalikan ke alam. Dan bukan kami aja, pasti dengan stakeholder lain, tempat-tempat yang serupa, semua bertanggung jawab atas keberlangsungan semua satwa Indonesia. Nah Pak, tapi gimana kita memaknai Hari Satwa Liar Sedunia pada hari ini, Pak? Iya, makanya pada hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita bukan hanya seremoni, tapi kita harus memberikan sesuatu yang kredit bahwa kita telah berhasil meningkatkan populasi satwa, kita telah berhasil mengembalikan satwa-satwa yang populasinya kurang, kita telah berhasil memerangi kejahatan terhadap satwa dan lain-lain. Pak, boleh kalau ini apa Pak jenisnya? Ini salah satu beruang madu, adalah dari Kalimantan. Ini beruang yang terkecil di dunia. Ini juga dari penyerahan masyarakat dan program kami untuk membudidayakan, karena di Kalimantan ini penyerahan kami budidaya. Nanti kami ada bayinya yang telah berhasil dibudidayakan tuh. Oh oke pemirsa, jadi spesial nih buat pemirsa Metro TV, kita akan melihat ya. Melihat bayi dari beruang madu Kalimantan, beruang terkecil. Ini dia pemirsa. Udah ada namanya belum Pak ini? Namanya Beru. Namanya Beru. Beru, Hai Beru. Beru ini umur berapa Pak? Ini Beru ini berumur 3 bulan. Dan dia sangat suka madu, makanya namanya dinamakan beruang madu. Ayo Beru, minum. Iya. Tuh. Oh, begini pemirsa, beruang madu dan dia memang konsumsinya madu. Madu di alam. Oke. Kalau jumlah spesiesnya di Indonesia, dia sendiri gimana Pak? Ini salah satu spesies yang terancam kepunahan. Populasinya makin berkurang. Jadi makanya tempat-tempat kami ini berkewajiban untuk... Kalau saya coba ngasih, boleh nggak Pak? Kira-kira dia akan... Tidak akan. Iya. Beru mau lagi nggak? Ayo. Oke. Jadi sehari-hari konsumsinya adalah madu. Salah satunya madu, ya. Udah Beru nanti makan lagi ya. Ini minta tolong Mas. Oke. Pak, tapi kalau untuk PR sendiri, untuk satwa liar Indonesia seperti kejahatan terhadap satwa liar, kemudian penyelundupan dan juga penggelapan, itu seperti apa sih Pak?
PR-nya itu sebenarnya itu semua kebersamaan, tanggung jawab bersama, bukan hanya kementerian-kementerian terkait, tapi juga melibatkan semua unsur TNI, Polri. Kita bersama-sama bersama masyarakat juga kita beri kesadaran dan sosialisasi untuk membantu menjaga kelestarian satwa ini. Makanya dengan kebersamaan inilah baru kita bisa berhasil begitu, Jessica. Ya. Terakhir Pak, ini adakah harapan di peringatan Hari Satwa Liar Sedunia pada hari ini? Ya, pesan saya untuk teman-teman semua, kebetulan saya juga Dewan Pengawas di Persatuan Kebun Binatang dan Akuarium Indonesia. Mari kita bersama-sama seluruh rakyat Indonesia menjaga biodiversity, kekayaan Ibu Pertiwi kita untuk kita jaga, lestarikan dan lindungi gitu. Salam lestari. Salam lestari. Oke, terima Iya, kasih terima Pak kasih. Gunalen Terima kasih, selaku Jessica. pengelola Fauna Indonesia sudah memberikan insight-nya Iya. bagi pemirsa Metro TV terutama di program Selamat Pagi Indonesia. Dan itu dia bincang-bincang kita terkait dengan Hari Satwa Liar Sedunia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV karena kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.